Pertama itu kalau melon premium yang dilihat itu adalah bentuknya. Jadi bentuknya, nettingnya. Nah nettingnya ini harus penuh ya. Jadi nggak boleh ada bolong-bolong ataupun pecah. Nah yang kedua adalah nanti dulu, semakin penuh semakin bagus atau semakin tebel semakin penuh semakin bagus. Jadi melon premium itu pertama yang dilihat adalah netting. Yang kedua adalah bobot. Nah bobotnya itu memang kalau grade A itu 1 kilo up, kalau grade di bawahnya 1 kilo, di bawah 1 kilo. Nah, Drop it. Selamat pagi Sobat Tani, berjumpa lagi di Pojok Si Manis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Si Manis kita kali ini seorang entrepreneur muda di bidang pertanian. Kita akan berkenalan dengan si manis kita yang saat ini kita ada di Amar Farm di Jogja. Ya. Boleh kenalan, Mas? Oke, selamat pagi. Kita selalu menggaungkan salam selamat pagi, menandakan semangat untuk petani Indonesia. Perkenalkan, saya Muhammad Rasul, CEO dari Amar Farm Indonesia. Terima kasih untuk si manis dari Klaten yang berkenan berkunjung ke Amar Farm Indonesia. Ya, jadi Si Manis itu podcastnya Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Klaten. Jadi kita ingin mengulik, istilahnya ingin menyampaikan banyak informasi tentang usaha-usaha di bidang pertanian. Jadi semacam sharing informasi untuk para pecinta Si Manis kita. Oke. Nah, Sobat Tani, Mas Rasul ini bergerak di bidang pertanian dan produk yang saat ini diupayakan itu apa saja, Mas, yang jenengan upayakan? Oke, sahabat Si Manis. Ya, Sobat Tani kita nyebutnya. Sobat Tani, ya mohon maaf karena ini pertama kali ya. Jadi Iya. agak grogi, apalagi berdampingan dengan mbak-mbak ini saya biasa grogi. Oh ini, ya, gitu. biasanya sama ite-ite. Kalau sama ite kan bebas kita mau ngomong apa aja ya. Jadi, oke, Sobat Tani. Di Amar Farm ini kita kalau pertaniannya memang fokus di budidaya melon kimochi. Nah ini Hanya satu varietas? iya, jadi melon kimochi ini melon Jepang yang memang kita budidayakan di Indonesia. Secara hidroponik seperti ini. Jadi kita menggunakan greenhouse, terus penanamannya kita secara hidroponik. Tujuannya adalah untuk lebih memaksimalkan hasil buahnya, lebih memaksimalkan kualitas buahnya, lebih memaksimalkan hasil panennya. Kenapa dipilih varietas ini? Ya, jadi kenapa kita memilih varietas kimochi? Jadi memang ada beberapa jenis ya. Melon Jepang itu ada kimochi, ada macam-macamnya. Kita sudah pernah nyoba beberapa varietas yang menurut Amar Farm yang terbaik untuk cuaca Indonesia dan yang paling mudah tetapi nilainya paling bagus itu kimochi. Ini nilai jualnya tinggi. Iya. Kelebihannya dia di apa? Rasa, aroma. Untuk netting dan selanjutnya adalah garis-garis di bawah ini. Nah ini menentukan. Di dekat tangga ini ya? Ya, di dekat tangga ini menentukan bahwa melon itu sudah cukup tua. Matang itu di sini. Jadi di sini ada belahan garis-garis ini minimum 7 itu baru bisa kita panen. Belahannya 7? Ya, kalau ini udah lebih nih. Oh iya, gitu. Kalau ini kurang ini, makanya kan dari segi Nettingnya warna juga belum penuh ya? Belum penuh, dari segi warna dia kan masih ada hijaunya nih. Sebenarnya belum begitu tua, nih nggak tahu kenapa dipanen ini. Semakin penuh nettingnya itu menandakan kualitas semakin baik. Dan warnanya. Jadi juga ini ini kan masih hijau nih. Masih hijau nih. Semakin dia warnanya keabu-abuan, maka dia semakin tua. Kualitasnya, rasanya akan semakin manis. Oke. Apakah ada standar berapa brix untuk tingkat kemanisan ya, gitu? Untuk tingkat kemanisan kita standarnya minimum di brix 13. 13? Ya, 13. Lumayan tinggi ya? Lumayan tinggi. Jadi tinggi memang 13, maka kita harus nutrisi kita gunakan semaksimal mungkin untuk bisa ngejar sampai ke 13. Tentunya perawatan dari pindah tanam sampai panen itu harus benar-benar dijaga. Itu yang membedakan
melon premium dengan melon yang ada di lapangan ya. Kalau di lapangan mungkin mereka yang dikejar petani adalah bobotnya. Bobot, betul. Kalau untuk melon-melon premium ini yang dikejar adalah kualitasnya buahnya ya. Makanya di sini setiap satu pohon ini buahnya hanya ambil satu. Hanya satu saja? Ya, jadi yang kita pilih satu, sisanya kita buang. Makanya satu tanaman, ini satu polybag ada 2 tanaman, buahnya hanya 2. Oke, Amar Farm ini kan mengupayakan melon secara hidroponik. Betul. Menurut Mas Rasul, kelebihan yang diupayakan secara hidroponik itu apa untuk di Amar Farm ini? Ya, jadi kelebihannya adalah kita bisa mengkondisikan media tanam. Media tanam ya, Ini terkondisikan. masih pakai ini ya, arang. Jadi nggak yang full air gitu ya? Enggak. Jadi ini untuk media tanamnya kita menggunakan kokopit. Di atasnya baru kita kasih arang. Arang sekam. Jadi arangnya bukan ini arang kayu ya? Arang kayu. Jadi arang ini tidak semuanya dicampur, enggak. Jadi memang kita hanya taruh di atasnya untuk penetralisir aja sih. Bukan dicampur secara keseluruhan. Jadi 95% kita menggunakan kokopit, 5%-nya baru arang. Oke. Kemudian sistem pengairannya dengan Iya, drip. Drip ya? Ya, tetes. Jadi ini kita tetes, pengkondisiannya ada di depan sana di ruang nutrisi. Yang kita setting berapa kali sehari penyiramannya, berapa mili kebutuhannya kita setting di depan. Nutrisinya dibuat sendiri oleh Amar Farm atau terima jadi langsung pakai? Kita buat sendiri. Bikin sendiri. Kita ada tim ahli yang kita percayai untuk meracik nutrisi itu ya, formulatornya dan perlu diketahui Sobat Tani, formulator kita di Jogja itu kita impor dari Klaten loh. Oh iya. Nah, artinya Klaten luar biasa ini, secara SDM luar biasa. Tinggal bagaimana pemerintah Klaten bisa mengembangkan. Karena melon hidroponik ini permintaannya sangat luar biasa tinggi gitu. Meskipun pasar lokal mungkin belum banyak yang bisa nyerap, tapi interlokal katakanlah ya, kita ke Jakarta atau Bali, Surabaya ini sangat besar ininya permintaannya. Okay. Kalau untuk budidaya melon secara hidroponik mungkin sebagian sudah ada yang tahu istilahnya bukan hal baru lah seperti itu. Nah mungkin yang pengen kita ulik pemasarannya coba untuk Amar Farm ini. Ya, jadi memang usaha apapun itu pasti yang paling sulit adalah pemasaran. Ya. Apapun itu usahanya. Untuk budidaya sangat mudah lah, tetapi zaman teknologi, zaman dunia bukan hanya dalam genggaman, tetapi hanya dalam sentuhan. Dunia dalam sentuhan. Ya, bukan hanya dalam genggaman. Bukan hanya dalam genggaman. Jadi memanfaatkan media sosial untuk menggait atau mendatangkan buyer itu sangat mudah. Dengan cara apa ya? Kita sering-sering aja upload tentang bagaimana cara budidaya, kita upload bagaimana cara pruning, misalnya cara pembibitan. Dari situ maka buyer akan datang kok. Itu sih yang kita gunakan di Amar Farm. Kalau untuk Amar Farm berarti kan tadi istilahnya ada konsumen tetap dan ada konsumen yang musiman, atau kalau musiman itu maksudnya dari iklan-iklan yang kita lakukan di media sosial tadi. Tetapi apakah ada yang memang berlangganan mengambil secara rutin itu untuk Amar Farm? Iya, jadi sebenarnya karena kita Amar Farm itu kan sudah menjadi perusahaan ya. Tentunya kita buyer perusahaan Amar Farm dengan buyer itu harus ada kontrak. Jadi mohon maaf, bukan kita tidak menerima buyer musiman, karena kan kita butuh kepastian. Maka di setiap tanam pun kita juga ada tanggal-tanggal tertentu yang sudah komunikasi dengan buyer. Jadi misalnya kita tanggal sekian tanam, maka 90 hari lagi panen, berarti buyer siap. Jadi kita memang by kontrak. Oh, by kontrak. Tetapi karena tadi ya diiklankan di media sosial dan pasti akan banyak tamu yang datang. Iya, betul. Nah, tamu yang datang kalau lihat kayak gini, pasti pengen beli. Ya, pasti dong. Nah, apakah di Amar Farm juga menyediakan misalnya satu greenhouse khusus untuk penjualan secara bebas seperti kami sekarang dari DKPP sudah sedang ada kunjungan lapangan. Ya. Pasti nanti teman-teman pinginnya juga beli gitu. Apakah jadi ada kayak kita gitu? tidak menutup untuk buyer yang musiman katakanlah yang hadir. Jadi memang karena dalam satu greenhouse ini kan kita ada kriteria-kriteria nanti berapa persen yang ke kontrak, ya berapa persen yang lingkungan, karena kan kita juga tidak bisa ngelepas lingkungan. Setiap panen pasti ada tetangga ataupun daerah sini yang ingin beli, kan nggak mungkin kita
nolak. Cuma memang kita batasi seperti itu. Tujuannya adalah supaya kontrak yang sudah kita lakukan terpenuhi. Gitu. Misalnya dihitung-hitung sudah terpenuhi, maka kita open. Untuk misalnya panen, metik, kita open. Oke, karena ini udah jalan ya dari budidaya, oke lah kita sudah dapat informasi, pemasaran juga lancar. Nah mungkin yang ingin kita kulik balik lagi, apa sih yang mengawali Mas Rasul ini mau membudidaya atau istilahnya bisnis di bidang agro? Karena zaman sekarang nggak gampang nyari anak muda yang mau berbisnis di bidang agro. Tapi ketika kita udah dapet yang minded, emang akhirnya mereka akan jadi getol sekali. Nah ini kita pengen tahu apa sih yang mengawali Mas Rasul terjun di bidang ini gitu? Pengangguran. Apa ya? Jadi karena ada salah satu hal, misalnya begini. Indonesia itu kan sekarang kalau saya lihat sudah mulai darurat petani. Iya. Petani muda. Petani muda. Ya. Kalau kita yang muda tidak memulai, maka target Indonesia di tahun 2045 untuk ketahanan pangan dunia itu nggak tercapai. Jadi kalau kita yang muda hari ini sudah memulai, hari ini sudah terjun, maka insya Allah yang namanya Indonesia negara agraris, ya terkait kebutuhan pangan untuk masyarakatnya ya seharusnya ya tidak perlu lagi impor, karena kan negara kita itu sangat luas lahannya, kesempatannya juga sangat luas, terus SDM-nya juga sangat luar biasa. Tinggal bagaimana kita mau terjun dan tidak malu, karena kan memang kalau di luaran sana mungkin petani itu banyak dikenal dengan petani paling kumuh, petani paling nanti bau matahari, petani jorok gitu kan. Saya hanya ingin menjadi bagian kecil memberi contoh untuk pemuda di luaran sana. Ayo kita sebagai pemuda terjun di pertanian, nggak usah malu, nggak usah takut bau matahari, nggak usah takut jelek gitu kan. Toh menjadi petani kita tetap cool kok, tetap bisa bergaya, keren, iya. Dan yang jelas menjanjikan. Iya, dan menjanjikan. Itu tadi Mas, itu istilahnya faktor ekstern dan intern di Mas Rasul sendiri ya, pengen bergerak di bidang pertanian. Nah, Amar Farm ini berdiri diawali dari apa? Terus kenapa mengambil nama Amar Farm? Terus keinginan atau cita-citanya, visi misinya lah secara garis besar itu untuk Amar Farm. Ya, jadi Amar Farm itu berdiri pada 1 Agustus 2019, ya kurang lebih 4 tahun lebih ya. Ini udah menginjak tahun kelima. Jadi memang kenapa dikasih nama Amar Farm ini banyak pertanyaan yang sering terjadi. Jadi kebetulan ini saatnya klarifikasi. Ya, saya punya anak 3 nih. Saat ini 3, kalau disingkat itu semuanya Amar. Kalau disingkat 3-3-nya semuanya Amar. Tujuannya apa? Jadi kalau ke depan Amar Farm ini menjadi besar, itu tidak menjadi rebutan untuk anak-anak saya. Karena namanya kan semuanya kalau disingkat sama. Tinggal nanti pembagiannya aja lah. Karena di Amar Farm itu kan pertama kali kita ada bebek petelur pada tahun 2019 1 Agustus. Oh, jadi diawali dari bebek dulu baru ke melon. Bebek petelur. Selang 2 tahun pada tahun 2021 kita mulai ke melon hidroponik. Jadi melon hidroponik ini sudah masuk ke tahun kedua. Baru tahun 2022 kita sudah memulai breeding domba. Oh, breeding domba. Ya, jadi kenapa ada bebek, ada melon, ada domba. Bahkan kita untuk bebeknya ada bebek petelur dan bebek pedaging. Pedaging, iya. Ya, tujuannya adalah untuk, karena Amar Farm kita sekarang sudah merubah slogannya yang dulunya spesialis telur bebek segar. Nah, sekarang kita ke integrated farming. Nah, mungkin itu yang menarik. Ya. Integrated farming itu kan yang sekarang lagi didengung-dengungkan, apalagi untuk para petani milenial. Betul. Yang membedakan integrated farmingnya Amar Farm dengan yang lainnya itu apa? Ya, jadi integrated farming itu tujuannya adalah kita menciptakan zero waste. Karena memang dari limbah pertanian, limbah peternakan itu pasti ada sampah ya. Limbah ternaknya dari bebek tadi ya. Kemudian sekarang udah mulai punya domba. Gitu ya. Jadi misalnya dari limbah ini tanaman melon ini nggak ada yang kebuang. Batang dan daunnya? Batang dan daunnya kita manfaatin untuk pupuk hijauan.
melon yang kita sortir buahnya waktu awal berbuah kita manfaatin untuk pakan maggot. Iya, di sini juga ada maggotnya. Ya, kita ada maggot. Jadi melon ini kan awal-awal itu ada buah kecil-kecil yang kita sortir itu nggak kita buang. Karena satu batang ya, harus hanya diambil satu. aja. Biasanya kan ketika polinasi ini berbuah 4 sampai 5, kita ambil satu yang terbaik, 3 sampai 4 kita buang, kita petik untuk pakan maggot seperti itu. Jadi yang menarik di Amar Farm ini adalah zero waste-nya. Ya. Nah, itu mungkin yang selama ini dalam integrated farming di beberapa tempat yang kami datangi belum memunculkan tentang zero waste itu. Ya. Nah, Mas Amar, mungkin karena waktu kita nggak banyak gitu, jadi kita sudah ngobrol tentang Amar Farm, usahanya apa saja. Nah, mungkin ini yang penting karena di Pojok Simanis ini beberapa kali kita mengangkat tema bagaimana anak muda mau terlibat secara aktif di bidang pertanian. Nah, saya minta closing statement dari Mas Rosu untuk menggerakkan para kaum muda agar mau terlibat di bisnis agro dan juga mengedepankan zero waste tadi. Oke, sahabat tani dimanapun berada, untuk teman-teman di luar sana yang masih merasa muda, yang masih merasa menjadi bagian dari warga negara Indonesia, ayo kita kembali ke alam, terjun ke alam, manfaatkan alam yang ada, maksimalin untuk kebermanfaatannya untuk lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, dan yang terpenting manfaat untuk Indonesia menjadi menjadi negara yang mempunyai ketahanan pangan dunia. Oke, terima kasih Mas Rosu. Nanti kita akan berjumpa lagi di Pojok Simanis berikutnya. Ya, terima kasih. Terima kasih atas semangatnya juga untuk para petani di mudah-mudahan tidak hanya Klaten saja tetapi juga seluruh Indonesia. Ya. Terima kasih. Baik Sobat Tani, sampai jumpa di Pojok Simanis berikutnya. Pojok Simanis, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. DKPP Klaten, pelayanan prima, petani sejahtera. Salam.